Pastinya dari teman-teman anggota GPI kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan arah-arah ke arah itu, karena bagaimanapun juga pasti akan terdampak dengan krisis dunia yang ada ini. Nah, memang saat ini masih belum terasa dari semua sektor, hanya beberapa, tapi ini kita udah mulai bersiap-siap untuk 2023 apa yang harus kita lakukan. Biasanya para pengusaha pasti akan tetap berusaha untuk bisa survive. Ini kondisinya. Nah, sehingga di sini juga banyak peran pemerintah juga yang kita harapkan dalam menghadapi situasi di krisis dunia ini. Baik, efisiensi sebesar apa yang sudah disiapkan oleh pengusaha? Apakah termasuk salah satunya untuk merumahkan pegawai? Kalau sampai saat ini belum ada terpikirkan untuk merumahkan pegawai, tapi pastinya kita sudah mulai melakukan efisiensi dalam produksi, dan memang ini yang terdampak adalah yang manufaktur. Sedangkan yang berbahan baku lokal ini masih kondisi saat ini masih cukup bagus, termasuk juga furniture. Tapi yang industri-industri dengan bahan baku, manufaktur bahan baku impor segala, memang ini mengalami kendala juga karena kurs yang terus rupiah terus terdepresi dan lain sebagainya. Tapi kita masih terus tetap melakukan upaya-upaya efisiensi untuk tidak sampai terdampak sekali. Jadi kita belajar dari beberapa krisis yang lalu, baik itu di 98 maupun di 2008 kemarin. Kita masih terus berusaha untuk bisa survive. Sejauh apa para pengusaha dari opsi PHK ini? Sampai hari ini belum ada yang menyampaikan untuk opsi-opsi itu, dan kita juga belum membahas ke arah itu dengan para pengurus maupun pengusaha terkait dengan opsi PHK. Karena memang masih belum begitu terdampak sekali. Baik, kita akan beralih ke Pak Faisal. Pak Faisal, meskipun disampaikan oleh Pak Toto, ini belum ada pembicaraan soal PHK di antara pengusaha ekspor. Tapi kalau kita lihat di industri manufaktur, lalu di startup, ini sudah banyak juga yang melakukan opsi PHK ini. Anda lihat apakah ini juga akan menjadi dampak dari resesi global di tahun 2023? Ya, sebagian dari global tuh iya. Ekonomi kita, terutama kalau kita berkaca di tahun 2022 ini, ada dua yang mendorong, dari luar dan dari dalam. Nah, yang dari luar kita bisa lihat kenapa makanya net ekspor kita mengalami peningkatan yang luar biasa karena didorong oleh harga komoditas itu sampai dengan kemarin ya. Nah, tapi kita punya ancaman ke depan dari sisi demand, terutama dari negara-negara yang besar-besar ya, pasar tradisional kita. Nah, jadi itu tetap akan berdampak juga ke dalam negeri, terutama ke usaha-usaha atau sektor-sektor yang bergantung atau mengandalkan ya pasar luar, pasar global. Nah, tapi di sisi yang lain, sebagian lagi sektor-sektor yang mengandalkan pasar di dalam negeri, saya rasa dalam kondisi seperti sekarang, sepanjang tidak ada hal yang menghalangi bergulirnya perekonomian domestik ya, seperti misalkan kemarin karena pandemi kemudian dihambat atau dilakukan restriksi mobilitas. Nah, saya rasa dari sisi geliatnya masih cukup baik untuk pasar dalam negeri, dan ini semestinya bisa mengimbangi ya tekanan yang ada dari luar. Jadi sektor-sektor atau usaha-usaha yang masih bisa memanfaatkan pasar dalam negeri, saya rasa masih relatif survive. Apalagi kalau kita melihat sampai sekarang misalkan consumer confidence level masih bagus di domestik ya. Kemudian purchasing managers index juga masih di level ekspansi. Nah, tapi memang tekanan itu bisa pada akhirnya bisa juga merambah ke demand domestik. Nah, disinilah pentingnya peran daripada kebijakan ya untuk tetap menjaga supaya paling tidak demand di dalam negeri ini jangan sampai terdampak sangat signifikan. Jadi harus ada shock absorber, kebijakannya harus bisa menjadi shock absorber bagi tekanan dari luar. Baik, bicara kebijakan, tadi Anda sampaikan harus ada kebijakan yang bisa mensupport ini. Kebijakan seperti apa yang Anda maksud? Ya, yang pertama tadi ya,
Pertama dari sisi insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah, ini perlu melihat secara agile kondisi yang terjadi sekarang, ya. Dan jadi di satu sisi pertama insentif dan disinsentif diberikan terutama untuk supaya demand di dalam negeri, ya, kondisi pasar di domestik ini tetap terus bergairah. Ya, jadi jangan sampai ada faktor-faktor terutama dari sisi inflasi, ya, yang menggerus dari sisi daya belinya. Yang kedua adalah dari sisi pengendalian inflasi itu sendiri, ya, karena inflasi ada berbagai macam faktor, ada dari luar, ya, dan juga dari dalam negeri. Nah, faktor-faktor dalam negeri yang bisa menjadi kontrol pemerintah itu harus segera diatasi.